KG Hamengkubuwono atau Purbaya hari ini menjalani upacara penobatan atau pengukuhan sebagai Pakubuwono XIV. Meskipun saudaranya, KG Mangkubumi juga telah mendeklarasikan diri sebagai PB 14. Pasca meninggalnya Pakubuwono XIII terjadi kekosongan Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dua putra dari Pakubuwono XIII yaitu KG Purbaya atau Hamengkubuwono dan KG Hangabehi atau Mangkubumi sama-sama mendeklarasikan diri sebagai penerus tahta Raja Solo. Hari ini Purbaya menjalani penobatan sebagai penerus tahta Kerajaan Solo dengan nama Sri Susuhunan Pakubuwono XIV. KG Hamengkubuwono usai menjalani prosesi penobatan Pakubuwono XIV kemudian diarak mengelilingi kompleks Keraton Kasunanan Solo. Lalu seperti apa kondisi terkini di Solo, Jawa Tengah? Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Sri Hartono. Selamat siang Tono, bagaimana prosesi penobatan dari Raja Keraton Surakarta ini di tengah polemik yang sempat terjadi? Ya, selamat siang Benny. Memang saat ini ada dualisme kepemimpinan atau dua-duanya, yaitu dua dari putra Pakubuwono XIII, yaitu KGP Hamengkubuwono dan juga KPH Mangkubumi yang merupakan juga putra dari Pakubuwono XIII. Mereka memang kedua-duanya adalah putra dari Pakubuwono XIII, yang mana kalau Purbaya itu merupakan putra dari istri ketiga, sementara untuk KPH Mangkubumi merupakan putra dari istri kedua. Dan keduanya saat ini sudah mengklaim atau sama-sama mendeklarasikan diri sebagai penerus tahta Keraton Surakarta sebagai Pakubuwono ke-14. Dan hari ini ribuan warga Solo tumpah ruah di alun-alun untuk menyaksikan prosesi penobatan KGP Hamengkubuwono atau Purbaya yang baru saja selesai tadi, prosesi untuk jumenengan atau penobatannya. Dan di dalam sambutannya memang Purbaya menjawab atau mengatakan siap untuk menjalankan perintah dari ayahnya, yaitu mendiang Pakubuwono XIII yang memang sudah menjadikan dia putra mahkota. Dan hari ini resmi menjadi Pakubuwono XIV dan siap menjalankan tugas-tugas melanjutkan dari PB 13. Namun demikian, dari kubu KGPH Mangkubumi juga telah mendeklarasikan diri sebagai PB 14, di mana didukung oleh lembaga adat keraton dan juga para kerabat maupun abdi dalem yang selama ini juga andil dalam pemilihan untuk Raja Solo. Dan baru kali ini dan baru hari ini PB 14 Purbaya atau Hamengkubuwono melakukan ritual untuk penobatannya. Dan saat ini warga Solo sudah melantik kirap yang akan dilakukan oleh Pakubuwono 14 KGP Hamengkubuwono yang nantinya akan mengelilingi dan menyapa warga di sekeliling Keraton Kasunanan Surakarta. Baik, lalu Tono, apakah ada perbedaan dari pelantikan pada hari ini dan pelantikan sebelumnya, di mana sebelumnya juga sempat ada pelantikan dari PB 14 yang merupakan saudara dari yang sekarang dilantik begitu, Tono? Ya betul Benny, kalau ini hampir sama kejadiannya pada tahun 2004, di mana waktu itu Pakubuwono 12 wafat, kemudian tidak meninggalkan wasiat atau menunjuk putra mahkota, sehingga pada waktu itu ada dualisme kepemimpinan, yaitu dari Hangabehi dan juga Tejo Wulan, di mana kedua-duanya mengklaim sebagai penerus tahta di Keraton Solo. Namun konflik ini tidak berkepanjangan karena pemerintah ikut turun tangan. Saat itu Wali Kota Solo Joko Widodo ikut memberikan solusi mendamaikan keduanya, menyatukan, sehingga diputuskan untuk penobatan Raja Solo dipegang oleh Hangabehi, sementara untuk Tejo Wulan dia menjadi Maha Menteri di Keraton Kasunanan Surakarta. Dan untuk kali ini kasusnya hampir serupa, sama-sama mendeklarasikan diri, namun untuk KGP
Hamengkubuwono ini atau Purbaya ini lebih dahulu mendeklarasikan dan menobatkan dirinya sebagai PT-14. Namun berbeda dengan penobatan sebelumnya atau jumenengan dalam seperti itu, biasanya dilakukan secara terbuka dan ada tarian sakral yang mengiringinya, yaitu tarian Bedoyo Ketawang. Namun kali ini tadi jumenengan berlangsung secara tertutup dan informasinya tidak ada tarian Bedoyo Ketawang, namun hanya prosesi biasa. Kemudian Raja baru ini dikirap untuk berkeliling di seputar atau di area Keraton Kasunanan Surakarta. Baik, Tono, apakah memang nantinya akan ada intervensi sendiri dari pemerintah pusat begitu atau pemerintah daerah terkait dengan adanya pelantikan 2 PB14 ini, Tono? Kemungkinan demikian, Benny. Jadi saat ini sebenarnya secara hukum, dengan adanya surat keputusan dari Mendagri yang menyatakan ketika Pakubono ke-13 wafat atau meninggal dunia, yang mengambil alih untuk sementara kepemimpinan Keraton Solo adalah Maha Menteri Tejo Wulan. Dan saat ini Maha Menteri Tejo Wulan ketika kemarin dikonfirmasi langkah apa yang akan diambil dengan adanya dualisme kepemimpinan ini, dia mengatakan bahwa saat ini Keraton dalam kondisi berduka 40 hari. Bahkan dia ketika nanti akan ada pemilihan atau mungkin penobatan raja itu akan dilakukan setelah 40 hari ataupun 100 hari. Namun demikian dari kubu Purbaya atau Hamengkubuwono ini lebih dahulu melakukan penobatan terhadap dirinya sendiri. Dan ini juga tentu tidak akan bisa diterima oleh kubu dari Mangkubumi, karena bagaimanapun mereka juga memiliki hak yang sama ketika keduanya bukanlah yang diharapkan atau mungkin bukan satu-satunya raja yang menjadi harapan dari keluarga keraton sendiri, karena memang keluarga keraton sendiri terpecah menjadi dua antara suku Purbaya dengan kubu Mangkubumi. Dan kemungkinan besar meskipun hari ini Purbaya tidak dilantik menjadi raja Pakubono ke-14, namun secara resmi memang pemerintah harus memberikan legitimasi bahwa Raja Pakubono 14 ini memang benar-benar sudah menjadi pilihan rakyat Solo maupun pilihan dari Keraton Kasunanan Surakarta, sehingga nantinya dipastikan memang ini belum fix atau belum berakhir apakah Purbaya akan menjadi benar-benar PP14 atau belum, karena masih ada mekanisme atau adat keraton dan juga hukum di Indonesia yang mengatur terkait penobatan raja di Solo. Baik, Sinartono, terima kasih banyak untuk laporan Anda. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terbaru dari Solo, dan karena juga masih berduka, seharusnya masih ada waktu untuk banyak hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Terima kasih banyak, Sinartono. Selamat bertugas kembali.